Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hanifah selaku pengampu mata kuliah bisnis pengantar. Pertama-tama perkenalkan, saya Pandu Siva-Dharma dengan NIM 243111031 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan membawakan topik tentang konteks global bisnis. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada Fasa Atias dengan NIM 243111055 dan Raffi Ghazali dengan NIM 243111038. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raffi Ghazali. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konteks global bisnis. Konteks global bisnis merujuk pada lingkungan di mana perusahaan beroperasi di pasar internasional yang mencakup berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang saling berinteraksi. Selain itu, globalisasi telah menciptakan sistem ekonomi yang saling bergantung, di mana negara dan perusahaan saling berinteraksi melalui perdagangan, investasi, dan teknologi. Selanjutnya ada aspek pada dimensi budaya. Aspek pada dimensi budaya terbagi menjadi 5. Yang pertama, orientasi sosial, berkaitan pada individualisme dalam budaya seperti di Amerika Serikat dan Australia. Masyarakat individualistik menekankan pencapaian pribadi, sedangkan kolektivistik lebih mengutamakan kelompok. Serta sikap kolektivitis ini terjadi di negara seperti Jepang dan Meksiko. Yang kedua, orientasi kekuasaan. Pada orientasi ini menjelaskan keterkaitan antar dua budaya. Dalam budaya hierarkis, keputusan atasan jarang dipertanyakan dan sering terjadi di negara seperti Perancis dan Jepang. Berbeda dengan budaya egaliter yang mendorong diskusi. Contoh yang menerapkan budaya tersebut adalah Amerika Serikat dan Jerman. Yang ketiga, orientasi ketidakpastian. Orientasi ketidakpastian menunjukkan bagaimana individu merasa berada pada situasi yang tidak pasti atau ambigu. Seperti yang ada di Denmark dan Kanada, mereka nyaman dengan ketidakpastian dan lebih suka mengambil resiko. Di sisi lain, di Jepang dan Perancis lebih suka mengikuti aturan dan prosedur yang jelas untuk mengurangi ambiguitas. Yang keempat, orientasi tujuan. Orientasi tujuan mencakup cara individu termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa budaya ada yang menerapkan perilaku tujuan agresif, seperti Jepang dan Amerika Serikat, cenderung menempatkan nilai tinggi pada materialisme dan pencapaian individu. Sedangkan perilaku tujuan pasif biasanya dapat ditemui di negara seperti Swedia dan Denmark. Nilai-nilai lebih berfokus pada kualitas hidup dan hubungan sosial. Yang kelima, orientasi waktu. Orientasi waktu merujuk pada pandangan masyarakat tentang jangka waktu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Di Jepang dan Tiongkok memiliki orientasi jangka panjang. Mereka bersedia untuk berinvestasi dan bekerja keras dalam waktu lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan orientasi jangka pendek biasanya terdapat di negara seperti Pakistan dan beberapa negara di Afrika Barat, di mana hasil yang cepat dan imbalan segera lebih diutamakan. Kemudian ada faktor ekonomi dalam bisnis internasional. Faktor ekonomi dalam bisnis internasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, perbedaan ekonomi antar negara. Yang kedua, keseimbangan antara perdagangan dan pembayaran. Ketiga, pengaruh nilai tukar. Keempat, kondisi persaingan internasional. Dan yang kelima, pengaruh kebijakan ekonomi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasa. Nah, jadi yang pertama, saya akan menerangkan mengenai perbedaan ekonomi antar negara. Perbedaan ekonomi antar negara ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ekonomi besar campuran. Ekonomi ini umumnya terjadi di negara-negara seperti Perancis dan Swedia. Selain itu, ekonomi itu mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam regulasi pasar. Nah, dalam konteks ini, sektor-sektor seperti penerbangan yang ada di negara Perancis mengalami pengawasan yang signifikan dan dapat mempengaruhi strategi perusahaan yang beroperasi di sana. Yang kedua adalah ekonomi terencana. Nah, apa sih ekonomi terencana itu? Dapat dilihat, ekonomi terencana ini terjadi di negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam.
di mana pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas faktor produksi. Selain itu, dalam sistem ini, perusahaan diharuskan untuk beradaptasi dengan kebijakan dan peraturan yang ketat, serta dapat menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi investor asing yang ingin masuki pasar. Yang kedua adalah keseimbangan antara perdagangan dan pembayaran. Nah, keseimbangan itu memiliki dua indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah mengenai neraca perdagangan. Nah, apa sih neraca perdagangan itu? Perlu diketahui, neraca perdagangan adalah neraca yang digunakan untuk mengukur total nilai ekspor dikurangi total nilai impor. Selain itu, negara menggunakan neraca perdagangan ini untuk mencatat positif surplus, serta memberikan mereka kekuatan untuk melakukan investasi lebih besar di luar negeri. Nah, sebaliknya, negara-negara dengan neraca perdagangan negatif mengalami defisit. Yang kedua adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini mencakup aliran uang masuk dan keluar dari suatu negara, termasuk pembayaran untuk barang, jasa, bantuan asing, serta transaksi mata uang. Neraca pembayaran yang sehat mencerminkan stabilitas ekonomi dan dapat menarik investasi asing serta menunjukkan daya tarik negara di mata investor. Yang ketiga adalah pengaruh nilai tukar. Apa sih nilai tukar itu? Nilai tukar merupakan tingkat di mana satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Kebanyakan negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang, di mana satu nilai mata uang berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Perubahan nilai tukar ini dapat mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar internasional serta keputusan investasi perusahaan, karena fluktuasi dapat berdampak pada biaya dan potensi keuntungan. Yang keempat adalah kondisi persaingan internasional. Maksud dari kondisi persaingan internasional tersebut adalah persaingan antara negara yang merupakan faktor krusial dalam konteks ekonomi. Negara cenderung mengekspor barang yang dapat mereka hasilkan dengan lebih baik atau lebih murah dibandingkan negara lain. Sesuai dengan teori keuntungan komparatif, teori ini menunjukkan bahwa negara harus fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan secara efisien, serta dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi dengan baik. Dengan demikian, keuntungan komparatif mendorong spesialis dan meningkatkan efisien di pasar global. Faktor yang kelima atau yang terakhir yakni pengaruh kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi suatu negara meliputi perpajakan, subsidi, dan regulasi berdampak besar pada bisnis internasional. Pemerintah sering memberikan subsidi kepada industri lokal untuk membantu mereka bersaing dengan perusahaan asing. Faktor tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan luar. Selain itu, pajak dan regulasi yang ketat dapat menghalangi perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar. Contoh atau misalnya, biaya untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ketat yang berada di wilayah Eropa dapat mengurangi daya saing perusahaan asing, serta menyulitkan mereka untuk bersaing secara efektif. Nah, selanjutnya ada perbedaan hukum dan politik. Nah, apa sih bedanya hukum dengan politik itu? Yang pertama, hukum itu mencakup seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Selain itu, mencakup bagaimana kontrak dibuat, kepemilikan diatur, dan sengketa diselesaikan. Sistem hukum dapat berbeda antar negara, seperti hukum umum yang mengandalkan presiden dan keputusan pengadilan, dan hukum sipil yang didasarkan pada undang-undang tertulis. Nah, berbeda nih dengan yang politik. Politik itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara dan bagaimana kekuasaan itu diatur. Kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang berkaitan dengan industri dapat mempengaruhi iklim bisnis. Misalnya, kebijakan yang mendukung investasi asing dapat menarik lebih banyak perusahaan untuk beroperasi di suatu negara. Sedangkan ketidakstabilan politik dapat menciptakan risiko bagi investasi. Nah, selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum umum dan hukum politik. Yang pertama, hukum umum. Hukum umum ini banyak ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Inggris, di mana hukum dikembangkan melalui keputusan pengadilan dan juga presiden. Yang kedua, ada hukum politik. Nah, hukum ini banyak ditemukan di negara-negara seperti Prancis dan juga Jerman, di mana hukum ditentukan oleh undang-undang yang tertulis dan kode hukum yang jelas. Proses penyelesaian sengketa cenderung lebih formal dan terstruktur dibanding dengan negara hukum umum.
Kemudian ada perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional biasanya merujuk pada proses di mana negara-negara saling menjual dan membeli barang serta jasa. Proses ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan kooperatif mereka, yaitu mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dan mengimpor barang yang tidak efisien untuk diproduksi dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional menciptakan efisiensi, meningkatkan akses konsumen terhadap berbagai produk, serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada konsep proteksionisme. Konsep proteksionisme adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan asing. Ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti penerapan tarif untuk meningkatkan harga barang impor, penetapan kuota untuk membatasi jumlah barang yang dapat diimpor, dan pemberian subsidi kepada perusahaan domestik untuk membantu mereka bersaing. Kemudian ada langkah proteksionisme. Langkah proteksionisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, tarif, yaitu pengenaan pajak pada barang impor, bertujuan untuk meningkatkan harga barang asing dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk domestik. Kedua, kuota, yakni penetapan batasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mengurangi tingkat persaingan bagi produsen lokal. Dan yang ketiga, subsidi, yaitu alokasi dana pemerintah kepada perusahaan domestik untuk memperkuat daya saing mereka terhadap barang impor, yang pada gilirannya menurunkan biaya produksi dan menjaga harga produk domestik tetap kompetitif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasa. Setelah penyampaian beberapa materi, kali ini saya akan bahas mengenai studi kasus atau isu tentang konteks global bisnis. Isu ini mengenai transformasi digital dan berkelanjutan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Transformasi digital dan keberlanjutan muncul sebagai isu krusial dalam bisnis global yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan-perusahaan terutama di sektor e-commerce seperti Amazon dan Alibaba seperti diharuskan untuk mengadopsi teknologi mutakhir, termasuk mengadopsi kecerdasan buatan atau sebut saja AI, dan mengadopsi analitik data besar serta otomatisasi. Tujuan ini untuk menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Transformasi ini melibatkan penerapan teknologi digital dalam semua aspek operasional, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada penciptaan model bisnis inovatif. Kita bisa mengambil contoh, yakni analitik data digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan manajemen inventaris. Sementara AI diterapkan untuk personalisasi pengalaman pengguna. Nah, dampak dari transformasi digital ini mencakup kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan pasar secara lebih cepat, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menurunkan biaya operasional. Nah, ada beberapa laporan, termasuk laporan salah satunya dari McKinsey, menunjukkan bahwa sekitar 70% organisasi global telah mempercepat adopsi teknologi digital sejak pandemi. Dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan cloud computing dan AI, seperti yang dilakukan oleh Amazon untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian pada pelanggan. Saya cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bu Nifa selaku pengampu dosen mata kuliah bisnis pengantar yang sudah berkenan untuk memperhatikan presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.